Warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Senin 27 April 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Sebanyak 773 warga Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari Kemensos RI. Penyaluran yang berlangsung hingga 28 April ini dipastikan tepat sasaran melalui verifikasi ketat pengurus RT dan RW setempat. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna meringankan beban ekonomi warga di tengah kondisi harga pangan yang bergejolak. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp253 miliar untuk program sekolah swasta gratis di 103 sekolah. Kebijakan ini mencakup jenjang SD hingga sekolah luar biasa sebagai komitmen nyata untuk memutus rantai kemiskinan. Selain sekolah gratis, program unggulan seperti KJP Plus dan KJMU juga dipastikan tetap berlanjut demi pendidikan Jakarta yang inklusif dan berkualitas. Dinas Pendidikan DKI Jakarta resmi membatasi penggunaan gawai di lingkungan sekolah guna menghidupkan kembali interaksi sosial antar siswa. Melalui edaran terbaru, para pelajar diajak memanfaatkan waktu luang untuk berdiskusi dan meningkatkan minat baca. DPRD DKI Jakarta menegaskan peran keluarga sangat krusial dalam menerapkan aturan ini agar anak-anak terlindungi dari paparan konten negatif digital. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah 5.000 personel Satpol PP. Langkah ini bukan sekedar mempertahankan predikat Jakarta sebagai kota nomor 2 teraman di ASEAN, tapi juga upaya menembus jajaran Top 50 Global City. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah 5.000 personel Satpol PP. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, rencana ini memungkinkan untuk direalisasikan secara bertahap. Menurut Rano, beban kerja personel Satpol PP kini bertambah seiring perluasan layanan publik hingga ke Jabodetabek. Selain pengamanan aset Transjakarta, Pemprov DKI juga akan membentuk unit Satpol PP pariwisata yang akan menggunakan seragam berbeda dan pendekatan yang lebih humanis kepada wisatawan. Tuntutan yang wajar sebetulnya, bahwa ya Satpol PP ini kan pelaksana undang-undang dalam penertiban. Dia pasti punya armada besar. Armada itu bukan hanya kendaraan, tapi juga kepada karyawan-karyawan. Nah ini kan maaf lah, ya saya nggak bilang yang lain over, yang lain tidak. Tapi kan bahasanya kerjanya agak ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas. Ya sekarang tingginya resiko kerja menjadi sorotan, terutama setelah 35 personel gugur dalam setahun akibat masalah kesehatan. Sebagai solusi, Rano juga mendorong pembangunan markas komando atau Mako Satpol PP yang lebih memadai sebagai pusat pengawasan digital dan ruang istirahat. Meski sempat terkena efisiensi, evaluasi anggaran akan kembali dibahas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung demi menunjang kesiapan Jakarta menuju kota global. Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa pihaknya kekurangan personel, terutama untuk penempatan di kelurahan se-DKI Jakarta. Menurut Satriadi, idealnya ada 10.000 personel dari 5.000 yang ada sekarang, guna memaksimalkan kinerja jajarannya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal rencana Jakarta menembus jajaran Top 50 Global City nih. Kali ini lewat jalur diplomasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sukses menggandeng Provinsi Otonomi Khusus Jeju, Korea Selatan sebagai sister city. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi Jakarta di kancah global, tapi juga menciptakan sinergi yang kuat antara Jakarta dan Jeju. Bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Seoul, Korea Selatan,
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Gubernur Jeju Oh Yong-hun resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama strategis. Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor krusial, mulai dari pengembangan pariwisata internasional, transisi energi terbarukan, hingga sektor perikanan dan pertanian. Yang dikerjasamakan yang pertama hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata, kemudian berkaitan dengan energi terbarukan, ekonomi digital, kemudian secara prinsip juga mengembangkan bagaimana hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, bisnis dengan bisnis, dan juga people to people. Saya sungguh sangat gembira, ini adalah Sister City yang mudah-mudahan implementasinya di lapangan akan berjalan dengan baik. Tak hanya sekedar formalitas, kerjasama ini menjadi akselerasi bagi visi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen kedua kota ini diharapkan dapat membuka peluang baru, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia di masa depan. Dengan semangat kota saudara, Jakarta dan Jeju siap tumbuh bersama dalam satu visi yang sama. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta melalui Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar mencari atlet masa depan. Pendaftaran untuk naik level dan masuk ke dalam pembinaan atlet elit ibu kota telah dibuka. Catat, pendaftaran dibuka hingga 24 Mei mendatang. Proses seleksi dipastikan transparan bagi kamu atlet pelajar yang siap berjuang dan jadi juara. Segera daftarkan dirimu melalui laman ppop-dispora.jakarta.go.id atau bisa kontak ke narah hubung yang tertera. Saatnya wujudkan mimpi untuk Jakarta dan Indonesia. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.